kembali lagi di Calling Podcastnya Tackling. Kali ini episode 10 part 2, yaitu Anatel itu sosmas banget. Masih dengan Uda Rafid dan Uda Dimas. Halo Dah. Halo. Balik lagi. Betul lagi. Oke, kali ini nih, tadi kan kita udah ngomongin tentang work-life balance. Sekarang itu kita ngomongin sosmas. Karena udah Rafid sama ada Dimas nih sosmas nih. Geng sosmas ya, Dah? Iya, kami emang darah kami ini darah masyarakat. Masyarakat. Ngalir sampai sini. Darah masyarakat banget nih. Mungkin langsung aja nih, dari Rafid sama ada Dimas sendiri kan sering di sosmas gitu, sosial masyarakat gitu. Benar nggak sih, Dah? Benar, oh iya benar, sosmas. Terus dari Rafid sama ada Dimas, gimana nih? Apa sih, kenapa gitu anak TL tuh berhubungannya tuh sama sosmas gitu? Ada nggak sih alasan tersendirinya gitu? Kalau untuk alasan tersendiri TL berhubungan dengan sosmas, ya gimana ya Pak jawabnya ya? Sebenarnya itu lebih ke implementasi aja, lebih ke implementasi ilmu yang kita dapetin di kuliah. Nah kebetulan ilmu yang kita dapetin di kuliah, khususnya di TL, itu emang relate sama kehidupan sehari-hari. Contoh simpel, pengelolaan sampah dari sumber. Nah, kita kan itu kan hal yang kecil kan, hal yang itu simple tapi emang dampaknya besar bagi lingkungan gitu. Karena gimana ya, kalau bahas masalah sampah tuh kan emang lagi gencar-gencarnya sekarang, lagi emang bermasalah banget. Nggak usah jauh-jauh lah, di Kota Padang lah gitu. Itu emang banyak kan sampah. Jadi TL tuh bisa masuk di sana gitu kan, kayak oh ini janganlah dibuang secara langsung, bisa nih kita olah gitu kan, entah jadi kompos, entah bisa jadi barang yang bisa kita pakai gitu kan. Jadi kalau menurut aku sosmas tuh TL tuh relate sama sosmas apa enggak? Relate. Karena emang ilmu yang kita pelajarin tuh berjalan lah sama kehidupan sehari-hari gitu. Berarti emang nih sosmas nih deket banget nih jarak nggak tuh? Apa sih hubungannya gitu sama sosmas? Benar. Berarti kalau dari Dimas nih? Kalau dari aku sendiri tuh hampir mirip ya kayak udah Raffi tadi. Emang kebanyakan ilmu yang kita pelajarin itu berkaitan nanti bakal diimplementasikan ke masyarakat. Kadang masyarakat tuh masih belum tahu gitu gimana cara ngolah sampah. Kadang masyarakat juga masih banyak tuh yang buang sampah sembarangan yang ke sungai kan, di bandar atau dibakar. Iya. Nah, dan juga ketika ada kegiatan sosmas, kebanyakan bidangnya itu pasti ada lingkungan. Benar, Nah, lingkungan. Jadi kadang ada oprek gitu, kegiatan pengabdian masyarakat di desa mana, pengabdian masyarakat nasional gitu. Pasti ada, selalu ada tuh bidang lingkungan. Nah, disitulah kita bisa masuk dan ngambil peran. Kita udah dapet ilmu kita di teknik lingkungan secara teknik dan bisa kita implementasikan ke masyarakat secara langsung. Kadang selain kita ngasih tahu sosialisasi, kadang kita juga bisa tuh kan buat alat gitu kan kita udah dibekali juga lah. Terus masyarakat juga masih bingung kadang gimana caranya, kita bisa memandu dan membantu. Mungkin itu sih, jadi relate banget. Berarti emang nih sosmas nih penting ya bagi TL gitu kan. Karena kita harus mengaplikasikan apa yang kita dapat dari kuliah ke masyarakat gitu. Iya. Terus dari Dimas kan kita juga dengar banyak banget ya kita dengar tentang Uda nih. Apapun gitu ya. Uda kan juga pernah jadi koordinator kegiatan sosial gitu dah. Dari Uda tuh ada nggak sih pengalaman berkesan selama menjadi koordinator kegiatan sosial dari kegiatan sosialnya itu? Oke, mungkin dikit cerita ya. Boleh. Kayak kenapa jiwa ini muncul gitu, serpihan atau api sosmas kenapa membara. Ini menarik dibahas, ini menarik. Dibahas nih kan. Kenapa Kalau dari aku sendiri, jadi percikan api pertama tuh. Percikan api. Awalnya tuh ikut pengabdian masyarakat BMFT di Solo, Limau pas itu tahun 2022. Dan itu kepanitiaannya tuh diajak sama Rafid.
Raffi nih yang cemplungin udah ke dalam cemplungin gitu kan. Awalnya tuh emang sering lah ikut kegiatan volunteer. Udah juga aktif lah di volunteer kayak lepas penyu dan apa. Cuman pas itu tuh emang waktunya mungkin cuma 3 hari nginap kan. Tapi itu tuh menjadi api gitu, api yang membara. Kayaknya nggak bisa nih sampai sini aja. Jiwa gitu. Sosmas gitu kan, ini nggak bisa nih kalau kita Iya. biarin nih bakal padam gitu kan. Oh. Jadi butuh apa? Butuh tempat untuk menyalurkan api tersebut. Ketika kita di masyarakat tuh, kita lihat senyum masyarakat tuh aja udah seneng. Benar. Kita lihat masyarakat tuh kita datang senyum itu kayak Setuju. membara kan api dalam hidup gitu. Jadi itu juga alasan aku masuk ke Sosmas BEM KM Unan. Jadi langsung ke universitas kan. Dan alhamdulillah kemarin keterima. Di situ banyak tuh kegiatan mulai ekspedisi nasional. Setiap hari Jumat ada Pengmas. Terus yang aku koordinator itu di FAMAS. FAMAS ini tadi pertanyaannya kan waktu jadi pejabat koordinator gitu kan. Di FAMAS nih kepanjangannya fasilitator masyarakat. Waduh. Kegiatannya ini lama nih, 3 bulan. Ih, lama banget. 3 bulan ini Puas dong. puas sih. 3 bulan ini cuma gak tiap hari. Dia Sabtu Minggu setiap hari, setiap minggu gitu lah. Sabtu Minggu pokoknya. Jadi ketika kegiatan kuliahku dipakai di Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu harus juga kan, harus kepanitiaan gitu kan. Cuman pas itu aku menjabat jadi koordinator RFU. Ada tau RFU? Betul. Revitalisasi Fasilitas Umum. Jarang kan denger bidang ini. Jadi Iya. tugasku sendiri kemarin jadi koordinator tuh bagaimana cara aku dalam memperbaiki fasilitas umum yang ada di desa. Kebetulan kemarin di Sungkai gitu kan. Nah kemarin tuh yang paling gede prokernya itu memperbaiki jembatan. Waduh. Jadi jembatan sebelumnya itu tuh bambu gitu kan, emang mau roboh gitu dan akhirnya roboh waktu hujan deras dan akhirnya diperbaikin pakai kayu. Kami membeli kayu, terus menyusun, terus membeli atap dari Rubio. Jadi itu kegiatan FAMAS kemarin. Kalau tantangannya yang paling susah karena ini bidang baru gitu, RFU, revitalisasi fasilitas umum. Itu tantangannya tuh mau ngapain kan? Dan itu tuh emang harus dikerjain tuh rame-rame kan, butuh bantuan dan tenaga yang banyak. Jadi itu aja sih, tambah emang harus konsisten tadi. Benar. Konsisten tuh Sabtu Minggu tuh kan waktu istirahat sebenarnya Iya. kan. Tapi emang harus kita lakukan, harus kita jalanin gitu lah. Itu pula yang membentuk kita nantinya. Keren banget nih, Sabtu Minggu 3 bulan. 3 bulan. Gak ada liburan tuh. Nggak ada libur, kadang ada sih kayak 1 hari, paling 1 hari minggunya masuk. Oke. Mantap lah, ternyata memupuk ya. Darah-darah Sosmas itu dipupuk terus gitu. Iya. Dari Darafit gimana nih Da? Kan udah juga tadi di part 1 nih kita bilang udah tuh ada Pengmas Infli sekarang gitu. Terus juga pasti Darafit nih banyak lah ikut kegiatan Sosmas gitu kan Da. Menurut Uda nih apa sih beda utamanya tuh antara kegiatan organisasi di kampus sama sama kegiatan yang bersosialisasi langsung dengan masyarakat gitu. Kan di kampus kita juga ada organisasi nih gitu dengan Benar-benar. pihak eksternal kampus atau apa gitu. Apa sih bedanya? Kalau menurut aku bedanya tuh di targetnya aja gitu. Kan di organisasi di kampus itu belum tentu kita terjun ke masyarakat kan, belum tentu kita emang berinteraksi ke masyarakat. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu ke Vita gitu kan, kenapa di Tridharma Perguruan Tinggi ada pengabdian masyarakat? Karena kan kita harus mengaplikasikan apa yang kita dapat gitu kan. Oke. Sama ya kayak tadi kan kita harus mengimplementasikan gimana proses sampahnya biar kita tuh juga mengurangi sampah melalui masyarakat nih gitu. Oke, aku mungkin mau nambahin jawaban Vita. Ini dapat jawabannya dari alumni TL juga angkatan 96. 97 lah. Nah, jadi udah tuh pernah bilang kenapa di Tridharma Perguruan Tinggi ada namanya pengabdian masyarakat. Karena kita sebagai mahasiswa tuh ada utang ke masyarakat. Karena kenapa gitu? Dengan UKT kita berapa UKT kita? Maaf ya, 7,5. Dengan UKT 7,5 itu sebenarnya
enggak cukup untuk fasilitas lab, wifi, kursi dan segala fasilitas-fasilitas yang kita dapat itu sebenarnya belum cukup untuk ngebayar itu tersebut. Betul. Dan dari mana itu bisa tercukupi? Ya dari masyarakat. Masyarakat tuh ngebantu kita gitu dengan ya bayar pajak, terus bayar ini, bayar itu. Itu masyarakat ada peran di sana gitu. Makanya kita sebagai mahasiswa itu emang harus mengabdi ke masyarakat gitu. Emang harus kayak apa ya, ada hutang lah kita ke masyarakat gitu. Dan makanya mungkin kalau kita pernah ikut aksi atau demo itu kan emang kayak masyarakatnya emang punya percaya banget kan sama kita sebagai mahasiswa kan, kayak nak tolong ibu ya sampaikan suara ibu katanya kan sumpah aku pernah kayak gitu, sampaikan suara ibu tuh di gedung DPR katanya gitu. Makanya kita tuh emang adalah hutang ke masyarakat gitu. Terus kalau untuk masalah organisasi kampus tadi, ya kalau menurut aku udah pasti beda karena organisasi di kampus tuh kan belum tentu kita ke masyarakat gitu. Dan kalau keluar tuh emang kayak lebih kelihatan lah kita interaksi sama masyarakatnya. Mungkin aku cerita dikit yang salah Dimas tadi. Yang kita tuh ngeliat senyum masyarakat senyum tuh kayak bahagia banget. Saya sumpah kayak Benar sih, benar. sumpah kayak benar. nak makan gitu. Apalagi mereka kita ngadain kegiatan, mereka seneng tuh rasanya kita bahagia juga gitu. Antusias gitu. Jadi itulah yang bikin apa ya, kegiatan bermasyarakat itu seru. Makanya lebih tertarik ke itu aja sih dibanding yang apa bahasanya non masyarakat lah. Jadi itu sih bedanya gitu. Oke, jadi gitu nih. Nah, tadi kan dari Mas sendiri mulai ada percikan api sosmas gitu ya, percikan api atau percikan api itu karena Darafit nih yang mengajak gitu. Gimana sih caranya gitu untuk mengajak nih lanjutannya gitu biar makin generasi sosmas tuh makin banyak gitu, kayak ngajak kawan-kawan atau ngajak adik-adik tingkat kita nanti gitu siapa nih? Boleh. Mungkin kalau untuk mengajaknya ya itu udah pasti kita jelasin dulu lah output kegiatannya apa gitu. Misal kayak aku kemarin pernah jadi ketua pelaksana EOA di BMKM Unan. Itu outputnya tuh emang kita apa ya, emang menumbuhkan jiwa sosial kita, menumbuhkan kepekaan kita terhadap masyarakat gitu. Contohnya salah satu kegiatannya kemarin itu bagi-bagi takjil. Yang mana target kami waktu itu abang-abang driver ojol. Nah, jadi emang kami nanti ngasih takjil tersebut ke abang-abang driver ojol gitu. Nah, nanti di sana tuh apa ya? Mungkin bisa bikin teman-teman tuh tertarik karena apa? Kalau penilaian aku pribadi, sosmas tuh kerjanya asik. Sosmas tuh kerjanya nampak. Nah, dia tuh kerjanya tuh emang kerja gitu. Nyata. Ya, nyata, asik gitu. Terus juga kalau apa namanya tuh bisa jelasin juga ke teman-teman kalau interaksi ke masyarakat tuh asik gitu. Fun fact aja deh, aku tuh suka lah ngobrol sama orang random. Kalau misal nih pergi ke satu tempat ada orang random, mungkin aku bisa ajak dia ngobrol gitu, kayak sekedar kenalan aja, basa-basi aja gitu, nanya ngapain sih dia bang gitu. Dan itu salah satu output lah, salah satu benefit yang didapetin lah kalau menurut aku gitu. Dan mungkin bisa mengajak teman-teman nantinya lebih tertarik ke masyarakatan gitu. Oke, mungkin karena harus dijelasin dulu nggak sih apa serunya di sosmas itu gitu. Tapi biasanya seru terus ya. Seru. Kita juga pernah nih ikut satu tuh yang BEM kemarin tuh. Ya kerasa sih serunya kan. Ya seru. Kita bekerja, kita ngasih, malah ibu-ibunya juga ngajak kita untuk makan gitu. Kerasa kan enaknya kan, bahagia kan. Gitu. Oke, terus ada nggak sih dari Mas tantangan terbesar atau tantangan unik lah selama menjalani kegiatan sosmas gitu, atau ada hal apa gitu? Ada nggak? Oke, mungkin tantangan terbesar ya selama menjalani unik juga, Iya. terbesar juga. Ya, Oke. boleh.
Kalau tantangan tuh yang paling susah awal kita melakukan kegiatan bermasyarakat itu adalah pendekatan. Jadi sebenarnya ada, kalau menurut aku sendiri nih ya, setelah melakukan banyak pengabdian gitu, ada tuh kayak tipe-tipe yang paling mudah dideketin. Paling mudah yang pertama tahu siapa? Anak-anak. Anak-anak. Anak-anak itu pendekatannya itu mudah gitu kan. Kita ajak main, kita ajak bercanda tuh udah tuh tuh ngikut terus gitu Iya. kan. Kalau kita, apalagi kalau kita traktir bakso tusuk gitu kan. Kalau kita dicarinya lagi. Langsung tuh kan. Iya. Pokoknya itu. Terus yang kedua, orang tua tuh kalau di mana-mana menurut aku sendiri ya, kayak di semua tempat lah gitu, pasti dia tuh menghargai. Dia pasti menghargai kita tuh udah datang. Karena orang tua tuh biasanya dia bakal teringat sama anaknya gitu kan. Ini kalau anaknya kayak gini nih, gimana rasanya kalau dicuekin kayak gitu ah. Jadi pasti dia tuh kadang orang bapak-bapak atau ibu-ibu tuh yang duluan buka pertanyaan, duluan buka topik obrolan. Terus yang terakhir tuh mungkin agak susah, agak sosok lah gitu kan, yang pemudanya yang seusia kita atau sedikit lebih tinggi. Mungkin kadang emang butuh pendekatan lebih gitu lah, karena kegiatan kita tuh emang kadang tuh harus dibantu dengan pemuda kayak gitu. Terus kejadian unik, kalau kejadian unik tuh rasanya setiap pengabdian tuh beda-beda feelnya. Itu yang paling penting. Setiap pengabdian, setiap desa, setiap masyarakat tuh beda semuanya. Ada sendirinya ya. Aku nih ada di Sungkai beda, ada di Limau Solo beda, ada di KKN kemarin di Parambahan Solo beda, ada di 50 kota, aku juga pernah tuh 50 kota Kampung Sarugo, itu beda juga. Jadi setiap orang, setiap masa, setiap tempat itu tuh beda-beda, unik-unik tersendiri. Apalagi kayak kegiatan volunteer tuh juga, WCD contohnya, World Clean Up Day, itu setiap bulan September kalau nggak salah. Ketemu juga orang-orang yang random beda-beda. Jadi sebenarnya setiap kegiatan kemasyarakatan tuh unik-unik dan beda-beda. Jadi itu pula yang menjadi nanti kegiatan ini gimana ya rasanya. Pasti ceritanya beda. Nanti kegiatan yang selanjutnya beda lagi gitu orangnya. Itu sih kalau uniknya tuh pasti di situ. Setiap cerita, setiap masa tuh, setiap orang tuh beda-beda gitu. Jadi itu asik banget rasanya, nggak sama gitu kan. Karena kita tuh ketemunya masyarakat, bukan sekedar proker yang kita jalani. Itu Berarti sih. emang di setiap kegiatan Sosmas tuh punya cerita tersendiri dan uniknya tuh juga nggak ada unik yang buat kita sedih atau apa gitu, tapi yang buat kita tuh terharu dan pengen pulang Berkesan rasanya, terus berkesan rasanya. gitu. Oke gitu. Nah tadi kan berarti banyak banget ya benefitnya gitu untuk kegiatan Sosmas nih gitu. Ada nggak sih dari kegiatan apa sih sebenarnya pengabdian masyarakat atau kegiatan ya pengabdian masyarakat inilah gitu, ada nggak sih yang bisa benefit lagi ke akademik kita gitu, atau karena misalnya kita karena udah di kegiatan sosial ini di suatu daerah gitu, terus ternyata di akademiknya ada lagi gitu, gimana dah? Kalau menurut aku kaitannya sama akademik ada, tapi nggak banyak gitu. Mungkin nggak banyak. Karena kenapa aku bilang gitu kan case-nya kita lagi pengabdian masyarakat nih. Ya. Kita kan nggak tahu bakal terjadi hal kayak gimana gitu kan. Yang Dimas bilang tadi ada aja hal unik yang terjadi gitu kan. Dan itu nggak selalu tentang yang relate sama kita gitu, nggak selalu tentang TL gitu. Bisa jadi itu tentang seni, bisa jadi itu tentang ekonomi di sana, tentang pemerintah di sana gimana kan. Jadi kalau untuk relate sama enggaknya sama akademik ada, cuma nggak banyak gitu. Ya kalau adanya paling kayak misalnya nih kebetulan di sana ada contohnya satu nih. Kalau aku pernah pengabdian masyarakat kemarin itu dia ngolah sekam padi. Jadi arang briket itu kan lumayan ya kita memanfaatkan sekam padi, limbah sekam padi tadi itu jadi suatu barang yang berguna, dan itu kemungkinan bisa juga kita jadiin TA gitu. Ada kemungkinan bisa kita jadiin TA juga gitu. Yang mana kalau misalnya kita jadiin TA tuh cakupannya lebih luas tapi gitu. Jadi itu aja sih gitu kalau untuk
cakup apa namanya kaitannya sama akademik. Berarti selain dari akademik yang kita dapatkan di perkuliahan nih kita terapkan ke masyarakat, tapi kita juga bisa nih dapat sesuatu hal yang bisa kita jadiin itu ke bekal akademik kita benar. melalui kegiatan masyarakat gitu. Nah, kadang ini juga nih apa yang kita pelajari di perkuliahan itu beda dengan teori masyarakat. Kadang kan masyarakat itu kan ada teori mereka tersendiri yang mana secara ilmiah kadang kayak apa sih gitu nggak terpikirkan kan. Ini kok bisa gini Pak. Dari sana kita juga bisa belajar gitu. Mungkin itu bisa jadi bahan penelitian juga gitu. Oke. Nah, dari Raffi sendiri nih, dari banyaknya kegiatan sosial yang udah lakuin, dan Dimas juga nih, ada nggak sih yang membuat udah nih berubah pandangannya terhadap teknik lingkungan nih sebagai terhadap anak TL gitu? Karena udah berkecimpung langsung di banyak kegiatan sosial gitu dah. Kedua. Boleh. Mungkin dari aku dulu ya. Jadi ada nggak pandangan yang berubah tentang anak TL? Jadi selama aku berkegiatan di sosial masyarakat, kayak ngerasa anak TL ini emang dibutuhin banget di masyarakat. Setuju. Masih banyak masyarakat yang masih awam tentang kayak sanitasi, terus tentang sampah, terus tentang kebersihan lingkungan, itu tuh masih kurang gitu bidang TL. Ditambah TL sendiri ini kan teknik yang nggak di semua kampus ada gitu. Di Sumatera aja bisa dihitung jari yang ada beberapa. Cuman ini juga yang aku sadarin selama pengabdian masyarakat nih, TL ini emang dibutuhin gitu di satu desa gitu kayak mereka aja buang sampahnya ya ke banda aja gitu kan, emang nggak ada pengolahan ataupun dikumpulin aja enggak gitu langsung dilempar. Mungkin itu jadi permasalahan setiap pengabdian tuh pasti itu. Permasalahan di setiap pengabdian dimanapun itu pasti sampah gitu kalau nggak dia buang sembarangan itu tadi dibakar. Jadi peran kita anak TL ini kan banyak lah ilmunya gitu, bisa lah kita jelasin, bisa kita lakukan sosialisasi bagaimana cara kita mengolah sampah lah yang paling simple gitu gimana gitu. Jadi emang dibutuhkan banget gitu untuk anak TL sendiri. Dari Raffi gimana Dan? Ada nggak? Kalau untuk berubah, aku mau nambahin yang Dimas tadi. Boleh. Bener. Di masyarakat tuh ilmu teknik lingkungan tuh bakal kepake banget waktu kita pengabdian masyarakat. Contohnya dari bilang Dimas tadi, masalah sampah, sanitasi itu kan kita belajar kan ya, nggak perlu lah yang sulit-sulit gitu, yang basic-basic aja gitu. Contoh kita jelasin, Bu, sampah ini nggak usah dibakar, ini bisa Ibu pakai ya untuk ngolah kompos lah, untuk bikin arang lah. Jadi masyarakat tuh emang butuh banget gitu, yang mana rata-rata ya emang masalah yang dihadapin di masyarakat itu berkaitan sama lingkungan, karena yang mana itu urgent banget dan gimana ya, masyarakat tuh masih belum terlalu tahu lah, belum terlalu banyak tahu detail-detail atau bahaya dari kita mencemari lingkungan tadi. Mereka masih banyak kayak yang Dimas bilang tadi, buang sampah ke sungai, bakar sampah. Itu kan simple, banyak orang ngelakuin, tapi dampaknya gede kan terhadap lingkungan gitu. Jadi anak TL tuh emang harus lah untuk terjun ke lapangan, emang lihat langsung, emang ngadain pengabdian masyarakat lah gitu, karena emang relate ilmunya gitu. Relate, ingat banget tuh Sosmas tuh relate di kita gitu. Nah terus kan Sosmas nih ada nggak sih benefitnya tuh beneran yang menyiapkan diri kita untuk berhadapan langsung dengan dunia kerja atau gimana gitu dah? Ada nggak? Boleh? Mungkin dari aku dulu, pertanyaannya ada nggak yang ke dunia kerja gitu? Iya gitu, kayak menyiapkan diri kita gitu dah. Kalau ke dunia kerja sendiri itu lebih ke ngebentuk kepribadian kita gitu karena itu tadi masyarakat yang kita temuin, teman-teman panitia yang kita temuin itu kan beda. Gimana cara kita mengorganisir atau mengatur teman-teman yang lain, terus
bagaimana kita bersosialisasi dengan orang, itu bakal ngebentuk kepribadian yang baik juga untuk kita. Karena di dunia kerja nanti bakal makin banyak gitu lah, makin banyak orang yang kita temuin kayak, karena nggak disangka juga ada orang yang sifatnya kayak gini gitu lah, bakal agak shock gitu kan. Cuman ketika kita udah melakukan pengabdian tuh kan udah ada lah gambaran gimana kita kalau kita emang kerja gitu di masyarakat. Ini beda-beda nih, mungkin ibu ini dikasih tahu malah marah balik gitu kan, kok gitu kalau secara saya gitu kan. Nah gitu juga, jadi itu tuh yang bakal ngebekalin atau yang mendasarin gitu kepribadian kita, itu yang membentuk kepribadian kita, bagaimana kita tuh menghadapi masalah nanti di masyarakat. Nah nanti di dunia kerja tuh nggak terlalu terkejut gitu oh nih udah pernah nih kesalahan ini atau tantangan ini udah pernah kemarin dialami gitu. Jadi udah ada tuh gambaran gimana kita setiap memecahkan suatu masalah. Paling kalau di masyarakat kan emang langsung ke orangnya gitu kan. Di itu sih, mungkin di situ ada tambahan apa? Mungkin ada tambahan sedikit ya, yang setuju juga, sejalan juga sama yang Dimas bilang tadi. Itu lebih ke mendidik kita bagaimana kita terjun ke masyarakat nanti. Misalnya contoh, kita lagi mau bikin proyek nih kan, bikin proyek, terus dari masyarakat sini tuh nggak setuju nih misalnya dengan proyek tersebut karena katanya ini tanah kami lah, ini nggak bisa dipakai, bla bla bla, dan segala macam. Nah di sana kita belajar gimana cara kita ngomong ke masyarakat gitu, gimana cara kita mengedukasi masyarakat tanpa merendahkan mereka, tanpa bikin mereka tersinggung, tanpa bikin mereka sakit hati. Yang mana kita tuh ngasih pemahaman gitulah. Kita ngasih gini loh Bu, kalau kami bikin proyek ini di sini, ada loh Bu benefit yang Ibu dapat gitu. Jadi rasa aku kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat ini itulah yang melatih kita bagaimana cara ngomong ke masyarakat biar masyarakat tuh nggak jatuhnya nggak nganggap kita tuh sombong mentang-mentang mahasiswa gitu kan. Karena yang Dimas bilang tadi kan sifat masyarakat itu kan beda-beda gitu kan. Kadang ada yang banyak tuntutan, ada yang kayak apa-apa ribet. Nah di sana tantangan kita lah, dan juga di sana kita belajar gimana cara ngadepin masyarakat yang kayak gitu. Berarti emang selain dari ilmu-ilmu yang kita dapat untuk akademik tadi, tapi kita juga bisa membentuk kepribadian kita untuk menghadapi tantangan yang akan kita temui di kehidupan pekerjaan besok ya. Benar. Oke. Terus gimana sih Dah kalau misalnya nih banyak nih teman-teman kita atau teman-teman muda gitu juga masih ragu untuk mengikuti kegiatan sosmas karena takutnya tuh bentrok sama akademiknya gitu Dah. Dari tanggapan udah Dimas sama Darafin gimana? Ini aku mungkin agak lebih ke menginfluence saja ya teman-teman. Boleh banget. Kegiatan yang bermasyarakat tuh percayalah kegiatannya asik. Serius, asik banget. Yang kayak aku ceritain di awal tadi, kalau misalnya teman-teman ngelihat ibu-ibu aja kita. Jadi teman-teman ngelakuin proker nih, ibu-ibu tuh senang bahagia. Coba lah tengok senyum ibu tuh. Tulus. Itu bahagia banget, dia kayak dalam hati kita tuh kayak ngelihat orang tua sendiri, kita ngebahagiain orang tua kita sendiri gitu. Jadi untuk teman-teman janganlah mikir takut gitu. Jangan mikir kayak aku bakal capek di kuliah aku, jangan gitu. Ya asikin aja gitu, karena kalau menurut aku ya di kegiatan bermasyarakat emang asik gitu. Dan insya Allah apabila kegiatan yang kita lakuin itu berkah dan yang bermanfaat, ya insya Allah kita berpahala juga gitu teman-teman. Dan kadang tuh kan ibu-ibu tuh kan sering kan kayak ngedoain kita, iya nak, cepat lulus ya, sehat-sehat ya nak ya gitu, semoga jadi orang sukses. Nah itu kan kita nggak tahu kan doa dari ibu itu kan semoga aja mujarab kan, semoga emang tercapai kan. Jadi ya janganlah takut untuk terjun ke masyarakat itu ya, walaupun dari teman-teman masih kayak takut ngobrol sama masyarakat, mungkin masih ngerasa kayak ibunya kayak gitu, bapaknya gitu ya, nggak apa-apa gitu, belajar cara pendekatan ke masyarakat aja gitu. Oke. Berarti nggak perlu takut lagi nih teman-teman untuk bermasyarakat gitu kan? Bener.
banyak banget manfaatnya tuh, baik di akademik, ke sosial kita, sama untuk mempersiapkan diri kita tuh bertemu orang-orang banyak yang dengan watak dan sifat berbeda di pekerjaan nanti gitu. Karena gini, slogannya gini. Apa tuh dah? Pokoknya tuh Kita masyarakat untuk masyarakat. Masyarakat Ah. untuk masyarakat. Oke. Makasih banyak nih udah di akhir banget nih. Gitu. Dari 2 part nih banyak banget yang bisa kita ambil dari Darafit sama dari Dimas gitu. Teman-teman jangan lupa ya nonton nanti dan juga terapkan apa yang disampaikan sama Darafit sama dari Dimas karena itu manfaatnya tuh banyak banget bagi kita gitu. Oke. Makasih banyak Ada. Sama-sama, aman. Semoga semakin keren ke depannya tuh. Amin. Kita tunggu cerita-cerita udah tentang sosmas nih. ke depannya. Iya, gebrakannya nggak pernah berhenti menggebrak ya. Oke, terima kasih udah Dimas, Raffi. Oke, sama-sama. Udah datang berbagi semuanya gitu. Oke, sekian dari Calling podcastnya Techlink. Sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.